di sini melaksanakan sharing-sharing keimanan dalam rangka pemenuhan tugas ujian tengah semester Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Sudio Sarjana Sains Magister Agama. Dan izin memperkenalkan diri dari yang paling kanan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Kusnan dengan NPM 227533027. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agda Palim Hidayat Rahmatullah dengan NPM 22753003. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewa Romawan, NPM 22753033. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sisil Akbar dengan NPM 22753022. Izin memperkenalkan diri, nama saya Efia Priseka Saputra dengan NPM 22753016. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alfa Nasrul Asidiki dengan NPM 22753004. Perkenalkan, nama saya Rahman Daimawan dengan NPM 22753031. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nugraha Pratama dengan NPM 22753019. Di TikTok ini unik ya, apa-apa tuh dikaitin sama agama Islam. Konten kreator buat video TikTok syahadat aja gitu udah ayo login. Kira-kira kan misalnya ada orang syahadat, non muslim syahadat gitu, apa langsung otomatis Islam atau gimana sih itu? Kira-kira ada yang tahu nggak sih? Menurut saya sih ya, syahadat itu bukan sekedar kata-kata kalimat yang diucapkan, tetapi juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang syahadat itu sendiri. Usahakan untuk mempelajari dan memahami arti syahadat itu sendiri dalam diri kita masing-masing. Dan diamalkan ajaran di dalam Islam dengan ikhlas. Syahadatain juga sumpah iman yang mengikat untuk diri kita. Oleh karena itu, setelah mengucapkan syahadat, pentingnya untuk mengamalkan ajaran Islam itu sendiri. Jadi kesimpulannya, syahadat itu bukan sekedar kata yang kita ucapkan, tetapi kita harus mendalami apa itu syahadat sendiri, seperti mendalami ajaran Islam dan yang lain-lain. Gue ada pertanyaan nih berkaitan tentang keimanan. Iman kan artinya percaya. Nah, umat muslim kan kita kan dipercaya umat muslim kan Al-Quran dan udah diturunkan ribu tahun yang lalu. Nah, kira-kira masih asing nggak sih Al-Quran? Dan kenapa Al-Quran dibubuhkan? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ini ya, gue bukan so tahu, tapi ini sharing-sharing aja. Yang sepengetahuan perihal gue jawab dulu yang pertama kali itu pertanyaan yang kapan Al-Quran itu dibukukan. Jadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan dulu terjadilah perang besar. Saya lupa perangnya apa, tapi pada saat itu hafiz-hafiz Quran itu banyak yang terbunuh. Maka dari itu untuk memelihara agar ayat-ayat dan firman Allah itu tetap terus menurun, maka dibukukanlah ayat-ayat tersebut menjadi satu mushaf, yaitu Al-Quran. Dan apakah itu masih murni? Tentu masih murni, bahkan itu pun dijamin oleh Allah sendiri pada surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Maka dari itu kita udah gak perlu ragu, karena di Al-Quran sendiri itu sudah Allah sudah berfirman di hal itu, jadi kita nggak perlu ragu lagi tentang keaslian Al-Quran. Nah, menurut kalian ini, dengan yang telah dijelaskan oleh Rio tadi, apa sih ciri dari seorang yang beriman? Menurut saya, keimanan yang kokoh ialah yang pertama, keyakinan yang bulat, yaitu kita harus yakin bahwa iman itu adalah terpancar dalam diri kita dan akan kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah ketaatan kepada Allah. Bagaimana iman kita akan bisa baik di hadapan Allah, yaitu dengan ketaatan kepada Allah, dengan kita bersolawat, bersolat, dan bersahadat kepada Allah. Lalu yang ketiga adalah kehidupan moral yang baik. Bagaimana kita harus memiliki sikap sopan santun kepada sesama, baik kepada Allah maupun kepada umat manusia. Lalu yang selanjutnya adalah kesabaran dan rasa syukur. Bagaimana dijelaskan dan diajarkan dalam Islam, bagaimana kita harus bersikap sabar dan syukur
atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Jadi gini, gue ada pertanyaan. Menurut pemahaman kalian tentang akhlak yang baik dalam menaati perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana sih? Jadi dalam sudut pandang agama Islam, akhlak yang baik adalah menaati seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tidak hanya soal ibadah, tetapi perintah Allah itu meliputi melakukan kebaikan di sekitar kita. Dengan menaati perintah Allah, kita sebagai manusia pasti akan mempunyai akhlak yang baik atau berakhlakul karimah. Masya Allah. Lalu, dari mana kita bisa mencontoh akhlak yang baik itu? Allah Akbar. Tak perlu jauh pusing mencari, karena pada hakikatnya Allah mengutus Rasul ke dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi kesimpulannya, yuk mulai sekarang kita mulai belajar lagi kehidupan Rasul dan menghayati sempurnanya akhlak beliau. Menurut pengetahuan kalian ya, apa sih indikator yang menunjukkan kekuatan keimanan seseorang? Menurut saya, tanda keimanan adalah indikator yang menunjukkan tingkat kekuatan keimanan seseorang. Tanda-tanda keimanan ini mencerminkan hubungan individu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana iman mempengaruhi sikap, perilaku, dan pandangan hidup mereka. Beberapa tanda keimanan meliputi ketaatan dalam ibadah, etika dan moral yang baik, ketekunan dalam menghadapi cobaan, kasih sayang dan empati, serta rasa syukur yang tulus. Untuk menjadi orang yang beriman, penting untuk meningkatkan pengetahuan agama, beribadah dengan konsisten, menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempraktikkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, berbuat kebaikan, dan menjaga lingkungan yang positif. Dengan mengembangkan tanda-tanda keimanan, seseorang dapat memperkuat iman mereka, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kita akan sering mendengar apa itu takwa. Jadi sebenarnya apa sih hakikat dan takwa itu sendiri? Adapun ya, pengetahuan saya, hakikat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu hakiki. Sedangkan takwa sendiri ialah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salah satu cara untuk mencapai hakikat takwa adalah dengan meningkatkan kesadaran diri sendiri. Ya contohnya kalau semisal kayak kita lagi azan, kita langsung sholat, jangan ditunda-tunda. Kemudian seiring dengan itu, hakikat takwa juga melibatkan usaha untuk menginternalisasi nilai-nilai agama dalam perilaku kita sehari-hari. Selain itu, kita harus senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita seperti sholat, puasa, zakat, haji jika mampu, dan berbagi amalan kebajikan. Berbagi juga kita kan nggak harus melulu berbagi yang besar ya. Tidak harus melulu uang, karena kita bisa berbagi tenaga, pikiran, dan masih banyak lagi. Hakikat takwa juga meliput upaya untuk merawat hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Terakhir, hakikat takwa juga melibatkan upaya untuk memahami tujuan hidup kita yang sebenarnya. Kita harus memahami bahwa tujuan hidup kita adalah untuk mencari keridhaan Allah dan mempersiapkan diri kita untuk kehidupan di akhirat nanti. Nah, teman-teman, berkaitan dengan iman pasti suatu hal yang merupakan hal yang kompleks karena meliputi hubungan antara manusia dengan penciptanya. Jadi, bagaimana sih konsep dari keimanan itu tersendiri? Menurut saya, keimanan adalah fondasi penting dalam kehidupan agama. Ada beberapa konsep kunci yang ada pada keimanan. Yang pertama, tauhid. Tauhid adalah konsep tentang keesaan Allah. Yang kedua, ada rukun iman. Rukun iman adalah pilar-pilar keimanan dalam agama Islam. Yang pertama, penting iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan takdir baik dan buruk. Yang ketiga, ada kedekatan dengan Allah. Dapat membahas betapa pentingnya menjalin hubungan yang dekat dengan Allah. Yang keempat, ada tawakal. Tawakal adalah kepercayaan penuh dan berserah diri kepada Allah. Yang kelima, ada sabar dan syukur. Sabar dan syukur adalah sikap keimanan yang penting dalam menghadapi cobaan dan nikmat dari Allah.
Yang keenam, ada istiqomah. Istiqomah adalah keimanan yang teguh dan konsisten. Penting untuk diingat bahwa konsep keimanan ini bersifat universal dan dapat diduplikasi dalam konteks agama manapun. Jadi kesimpulan mengenai konsep iman adalah bahwa iman merupakan hal yang kompleks karena melibatkan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Jadi gini teman-teman, gua ada pertanyaan nih. Sebenarnya susah atau tidak sih membentuk prinsip akhlak mulia? Jadi gini, sebenarnya kalau dibilang susah itu tidak, tapi harus benar-benar dibentuk atas kesadaran diri tentang kelebihan dan kelemahan pribadi. Cara membentuk akhlak mulia juga dengan melihat etika dan nilai-nilai seperti jujur, rasa empati, dan rasa hormat. Yang paling penting untuk diingat bahwa pembentukan akhlak mulia itu harus dengan proses yang panjang dan juga memerlukan kesabaran, ketekunan, dan komitmen yang kuat. Intinya harusnya dalam hati.